Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak saya kalah dengan satu orang. Satpam itu kerjanya teriak-teriak, hormat gitu kan. Siap gitu kalau dipanggil komandan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, betul tidak? Banyak orang yang diberi kesempatan. Saya yakin Bapak Ibu undang banyak orang, betul tidak? Mungkin undang 5, betul tidak? Mungkin lebih. Undang 5 malah yang datang 6, yang gak datang 6, betul tidak? Undang saya, ayo kita ikut acara-acara di WA. Giliran 5-5-nya nggak datang, yang undang nggak datang juga. Undang 5 nggak datang, 6. Dan ini Bapak Ibu yang datang hari ini artinya orang-orang yang diberi kesempatan, betul tidak? Banyak orang di luar mau pengen tahu informasi tapi tidak tahu caranya dari mana, masuknya dari mana. Itu banyak sekali orang seperti itu. Setiap malam berdoa, ya Allah ya Tuhan, temukan saya bisnis yang bagus. Itu banyak sekali di luar sana. Dan itu belum diberi kesempatan. Nah ini yang datang hari ini diberi kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada kita jangan sampai lepas. Kita perjuangkan habisan. Sehingga nanti suatu saat Bapak Ibu seperti saya, Pak Raob, Pak Ujang, ya kan? Sedikit lama-lama akan jadi perkenalkan, nama saya Sarno. Namanya singkat padat, gampang di apa? Hanya 5 huruf. Itu juga 5 huruf. Sarno, ya kan? Namanya kampung, betul enggak? Kalau Sarno itu kan pasti dari orang Jawa, perantau. Berarti di Jawa sana orang susah, betul enggak? Sehingga merantau ke Jakarta, merubah nasib, ya kan? Saya 6 saudara Bapak Ibu. Saya baru umur 3 tahun. Saya punya adik, saya punya kakak 3 di atas saya. Di bawah saya itu ada 6 saudara. Saya umur 3 tahun, bapak udah gak ada. Adik saya baru lahir yang bontot itu baru lahir. Yang kedua itu mungkin sekitar 1,5 tahun. Saya yang bontot itu baru lahir. Orang tua sudah tidak ada. Dibesarkan sama orang tua, udah biasalah kalau susah itu dari kecil saya udah susah. Apalagi kalau tani, kayak Pak Ujang ini. Wah, udah kerjaannya. Kenapa? Karena saya pengen membantu orang tua. Disuruh orang, suruh ke sawah, ya saya mau. Nanti dapat ongkos, kalau dulu kan ongkosnya kecil banget zaman dahulu ya. Kalau sekarang mungkin udah beda ya Ujang ya. Tapi ya itu orang petani itu dapat uang banyak, ya kan? Buat biaya beli pupuk, buat biaya yang lain. Kadang-kadang kita pinjam dulu, begitu panen harganya murah. Kita jual lagi untuk apa? Untuk biaya nanti tanam lagi, sehingga berputar seperti itu aja. Kalau tanahnya tidak banyak gitu, sulit sekali untuk menjadi orang kah? Karena saya sudah tani bertahun-tahun, ya. Saya sudah tani bertahun-tahun, ya. Bapak Ibu, saya merantau ke Jakarta itu tahun berapa ya? Saya lulus itu 86, 87 saya lulus SMA. 88 saya merantau ke Jakarta. Sempat di Jakarta itu saya naik Metro Mini, beli bangunan, jual koran di Jakarta karena nggak ada saudara. Saya pengen berubah nasib. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya melihat setiap saya keluar itu melihat kayaknya satpam itu pekerjaannya enak gitu kan, hormat untuk tutup pintu duduk lagi. Bentar ya, biar selesai dulu ya adannya ya, kita tunggu sebentar ya. Masukkan ke perusahaan. Nah alhamdulillah saya lagi kecapean duduk di emperan toko pada saat itu. Akhirnya ketemu dengan anak muda di emperan toko itu. Ya, akhirnya kenalan. Saya Sarno, saya Aprial. Nah, yang mengenalkan saya di bisnis ini namanya si Aprial. Nah, Aprial itu sama-sama juga orang susah juga karena dia mantan kondektor bus Mayasari Bakti sudah Blok M Grogol. Ya, menawarkan kepada saya tentang bisnis ini. Saya bilang, Mas,
saya ini lagi nganggur mau cari pekerjaan. Ya, kalau bisnis yang keluarkan uang dari mana? Karena saya nganggur. Dia bilang gitu. Tapi orang yang mau mengenalkan saya, Pak Aprial tadi mendesak saya, dengerin dulu bisa nggak Pak Sarno? Sekitar 10 menit saja. Akhirnya, ya udah saya kasih kesempatan untuk bercerita tentang bisnis ini. Saya bilang, bisnisnya apa sih Pak? Saya ditanya, kenal asuransi SHR nggak Pak? Saya nggak pernah kenal dengan asuransi karena saya belum pernah yang namanya masuk asuransi. Ya, ini tahun ini Pak, 2014 pada saat itu di Januarinya tahun ini Pak, perusahaan asuransi Sentral Asia membuka konsep baru. Konsepnya apa Pak? Konsepnya nabung. Aduh, jangan dilanjutkan Pak nabung. Jangan dilanjutkan dia bilang gitu. Akhirnya memaksa saya lagi. Udahlah dengerin dah Pak, kan tadi janji 10 menit Bapak mau dengerin. Akhirnya saya dengerin itu 10 menit. Ya udah nabung. Nabungnya berapa? Nabungnya 350 Pak. Ya kan? Pasti orang kalau kita mau diajak nabung, di dalam pikirannya pasti ada rasa ketakutan. Nanti aman tidak? Betul nggak? Bisa diambil nggak? Pasti seperti itu. Belum nabung pasti sudah nanya lagi, Pak, nanti kalau saya nabung bisa diambil nggak? Pasti seperti itu. Nah, saya sudah nanya duluan sama Pak Aprial, Pak, kalau nanti saya nabung banknya aman nggak? Bisa diambil nggak? Ya bisa lah Pak Sarno, gitu kan? Ya nanti jangan nanya lagi kalau mau diajak seperti itu karena saya sudah 8 tahun di SHR 2014. Akhirnya nabung 350 berapa tahun? 5 tahun saja. Nggak lama, kalau asuransi yang lain itu kan bisa 10 tahun, 15 tahun. Ini hanya 5 tahun saja, 60 bulan. Totalnya berapa? 21 juta. Ya kalau kita nabung 350 rutin selama 60 bulan, ya 21 juta. Terus kalau ada apa-apa dengan kita, bedanya gitu. Kalau kita nabung di luaran sana, kalau ada apa-apa dengan kita, yang di rumah hanya bisa ambil tabungannya saja. Tapi kalau nabungnya di SHR, yang di rumah ditambah yang pertama tabungannya bisa diambil, yang kedua ada nilai proteksi sebesar 21 juta. Walaupun baru kita nabung 1 kali atau 2 kali. Itu bedanya dengan nabung yang di luaran sana. Terus kalau yang nabung di luaran sana, nabungnya 5 tahun contohnya, kalau nggak diambil-ambil, ya kan? Mungkin 10 tahun, 15 tahun kemudian diambil, uangnya bisa-bisa hilang, betul tidak? Kan dipotong, potong apa? Potong ATM, potong administrasi. Nah, bedanya di SHR itu setelah tahun ke-5, nanti uangnya akan bertambah antara 6%, 14%, 20% per tahun. Artinya makin lama makin nambah. Apalagi nabungnya bisa gratis, kita dapat gaji. Oh, bedanya kalau kita jalankan bisnisnya atau julukannya itu kalau saya bilang Joko Sembung bawa gergaji, ajak nabung digaji. Nah, karena terus akhirnya saya tanya, Bapak sudah nabung belum? Mas Aprial sudah nabung belum? Belum. Tapi kok udah ngajak-ngajak saya? Ya ini Pak Sarno saya kasih informasi yang pertama. Akhirnya ya udah Pak, ada brosur nggak? Nggak ada brosurnya. Pak Aprial itu hanya membawa 1 lembar yang marketing plan, ya kan? Nabungnya 350, ngajak 3 orang nabung A, B, dan C. Terus duplikasi, yang 3 nanti ngajak lagi 3 jadi 9, 927, 2781 dan seterusnya. 8 bulan kemudian Bapak Ibu, kalau seperti itu bisa punya penghasilan 200 juta. Posisinya crown agensi. Boleh dibuktikan. Ya, Bapak Ibu mulai daftar hari ini, ngajak 3 orang duplikasi sempurna. Ya, 8 bulan kemudian kalau tidak punya penghasilan 200 juta, nanti saya tambahin 100 juta. Boleh di notaris atau di kepolisian, tanda tangan. Ya, 8 bulan kemudian dengan ngajak 3 orang dan duplikasi sempurna, 8 bulan akan punya penghasilan 200 juta. Kurang, nanti saya tambahin 100 juta di notaris. Tapi kalau lebih, saya buat saya. Oh iyalah, kalau 200 lebihnya buat saya, kan enak. 200 kurang, saya tambahin 100 juta. 200 lebihnya buat saya. Perjanjiannya seperti itu. Saya mau. Ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Akhirnya, oke, Pak,
brosur mana saya bawa pulang? Oh cuma 1 lembar Pak Sono. Yaudah saya fotokopi di wilayah kampung pulang, saya fotokopi banyak. Ini Pak, aslinya saya pulang ke rumah. Ketemu istri konsultasi dulu kan sama keluarga. Saya bilang, tadi saya ketemu anak muda nih, orang Betawi nih, ngajak bisnis, tapi bisnisnya nabung, punya nggak simpenan, nabungnya berapa? 350. Istri saya ngomongnya itu enak aja, boro-boro 350 buat beli beras, biasanya nggak ada tuh Bapak Ibu. Mau gimana? Kalau istri sudah ngomong seperti itu, kira-kira berani nggak lanjutkan? Boro-boro buat nabung, buat beli beras, biasanya nggak ada. Coba, berani lanjutkan nggak? Yang berani melanjutkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang beda, bukan? Nah, saya kebetulan, mungkin saya ini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi orang kaya. Ya udah, saya ngotot lagi. Bisa tidak? Kalau hari ini nggak punya uang, ya kan? Bisa tidak nyari pinjaman 500 saja. 500 saja saya bilang gitu. Istri saya ngomong, yaudah nanti saya coba. Begitu istri ngomong, sudah saya coba nyari pinjaman, saya sudah mulai untuk keliling. Keliling, kemana aja? Ke teman-teman saya. Ini ada bisnis yang luar biasa, nabung 350, ngajak 3 orang nabung, duplikasi sempurna, 8 bulan punya penghasilan 200 juta. Yang mau ayo, yang nggak mau udah, saya tinggal. Termasuk Pak Rao. Saya belum masuk, saya udah ke rumah Pak Rao. Saya ajak dia. Ini bener nih, ya bener Pak Sarul. Udah, kalau mau daftar isi dulu, kalau enggak saya tinggal. Terus nanti saya dibantu ya, jaringan 1 ya. Tapi jaringan yang hidup yang besar, iya nanti saya bantu. Saya bilang, oh cuma nyari 3 orang aja. Pak Rao, udah Pak Rao isi datanya, gabung, nanti akan saya bantu untuk cari jaringan. Pak Rao belum jalan, saya sudah dapat lagi di bawahnya Pak Rao. Saya ke tempat Pak Anjar. Oke, Pak Anjar mau. Yang ketiga susah-susah istri aja yang ketiga. Ya taruh aja istri. Tadi kan gimana lagi? Baru mulai Bapak Ibu. Karena saya janji sama tetangga, janji sama istri, bulan kedua akhir bulan saya harus mengembalikan hutang. Berapa yang saya dapatkan bonus pertama? Karena dalam 1 bulan itu, karena saya mulai dikenalkan sama Pak Abrar, belum gabung aja, saya sudah mulai keliling. Setiap hari saya mulai keliling. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya punya nasabah itu kurang lebih 30 orang. Dengan saya hanya ngambil waktu itu, saya nggak ngambil elit. Pokoknya saya susun di bawahnya aja. Tapi referensinya saya sebagian. Akhirnya di bulan kedua tanggal 26 saya dapat bonus pertama 1,8. 1.800.000, balik utang 500, masih sisa 1.300.000, istri masuk, baru mulai lagi keluar. Udah setiap hari keluar. Bulan kedua naik dari 2.600.000. Modal berapa tadi bisnisnya? Modalnya gopek 500. Di bulan ketiga berapa? Di bulan ketiga bonus saya sudah 4.600.000. Saya beranikan untuk pinjam DP untuk ngambil mobil R3. Saya ngambil mobil R3, ngetren, ya kan? Bisnisnya juga keren kan, bisnisnya cuma ngajak nabung, modal nggak ada, modalnya hanya ngomong aja ke teman-teman itu, ya kan? Akhirnya di bulan ketiga saya ngambil mobil R3 dengan cicilan 3, berapa? 3,3 juta lebih lah ya, masih sisa. Istri saya ngomel-ngomel, bonus baru 4 juta udah berani ngambil mobil, nanti gimana kalau nggak bayar? Kan modalnya modalnya kan gopek, saya bilang modalnya kan gopeknya kan sudah dikembalikan sama tetangga. Kalau nanti nggak bisa bayar mobil, ambil aja, modal kan kembali, ya kan? Mau ngapain lagi gitu kan? Nekat aja, saya bilang gitu kan. Kita nekat aja, karena ID saya juga ID Irosa belum 00212 modal nekat. Saya modal nekat Bapak Ibu, karena saya susah sudah lama. Susah, sudah bertahun-tahun saya susah. Tapi susah saya nggak akan saya ceritakan kepada orang. Ya, pokoknya senang aja, ya kan, senang aja. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di bulan ketika saya ambil mobil, ya kan, walaupun istri mau menentang nggak apa-apa, tapi alhamdulillah saya ngomong sama istri saya, yuk jangan ngomong kalau mobilnya nanti ditarik, ngomong kayak mobilnya nanti beranak gitu kan enak dengannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terus saya lakukan.
1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, saya naik posisi bron. Ya, naik posisi bron itu gaji saya 11 juta. Nah, dulu Bapak Ibu saya kerja di security itu hampir 2 tahun. Gaji saya terakhir itu hanya 4,8 juta. Hampir 20 tahun. Ini baru 1 tahun sudah 11 juta. Saya bilang, kalau ini akan saya perjuangkan habis-habisan, ya kan? Gak apa-apa capek. Yang penting saya nanti punya gaji yang jauh lebih besar lagi. Akhirnya Bapak Ibu di bulan keempat 2015 saya naik posisi silver. Dulu saya berapa? 19 juta. Agustus 2015 saya naik posisi gold 38 juta. Desember 2015 saya naik posisi platinum 50 juta. Nah, dari platinum ke titanium ini 1 tahun. 2016 belum, sampai Desember 2016 belum. Baru masuk di 2017, tepatnya di bulan Maret saya masuk posisi titanium. Pada saat itu 98 juta. Akhirnya Agustus 2017 saya naik posisi puncak, tepatnya di bulan Agustus, tepatnya waktu itu di bulan Syuro 1 Muharram. Saya naik posisi crown agensi, istri saya naik posisi silver, anak saya naik posisi gold. 3 orang. Ini bonusnya, bonus nih. Ya. Ini bonus di Maret tadi. Maret 2019. Saya naik posisi crown itu di Agustus 2017, Bapak Ibu. Ya. Anak saya punya penghasilan, istri saya punya penghasilan. Luar biasa Bapak Ibu, sampai sekarang. Ya, makanya mohon maaf saya tidak riah, tidak. Saya mobil itu sudah ada 3. Mobilku banyak, rumah istri. Mobil banyak, kontrakan, mohon maaf, tidak pamer, tidak. Kalau saya tidak mau bekerja keras, saya punya kontrakan ada 30 pintu. Makanya Bapak Ibu setiap hari itu tok assalamualaikum, fakturan bayar kontrakan 700, kalau nggak 650 setiap hari. Maka itu saya itu sekarang ya, kalau namanya uangnya sudah banyak, utang nggak ada, tahu sendiri kalau ibu-ibu. Saya sama aja lah dengan istri saya. Tidur juga udah nggak cemberut lagi. Iya kan? Kalau kemarin lagi susah tidurnya pakai celana lepis, sekarang beda. Kalau kita lihat senyum, tidurnya senyum, anak-anak senyum. Coba kalau kita banyak utang, kadang-kadang istrinya sono, bapaknya di sini. Betul tidak? Yang sudah keluarga, yang belum, dan nanti akan ngalamin kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, betul ya? Ya, jangan sampai naudzubillah dalik gitu kan. Kadang-kadang istri cuci piring kotak aja, wah istri marah nih karena nggak ada uang. Itu yang saya alami bertahun-tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah saya bergabung di SHR, saya menderitanya itu hanya 3-4 bulan lah. Bulan kelima kesana sudah mulai tuh jutaan sampai sekarang Bapak Ibu. Ini selama 2 tahun ini karena pandemi penghasilan agak turun, nggak masalah, ya kan? Nanti yang turun kan bisa naik lagi, betul ya? Dan kebetulan di bulan Maret itu jadwal saya sudah penuh. Bulan Maret itu minggu pertama saya ada di Surabaya, minggu kedua saya ada di Semarang, minggu ketiga ada di Bandung, dan minggu keempat saya ada di Papua. Ya, sama Pak Tiswanto. Di Papua ini ada timnya Pak Tiswanto. Ini mungkin baru 3 bulan ini ya, 3 bulan ya. 3 bulan ini ada 1 orang anggota dewan. Itu mudah-mudahan sekarang yang sudah disubmit berapa? 200 nasabah. Premi 1 jutaan. Nanti targetnya sampai bulan 3 akhir atau di pertengahan bulan 4 ada 800 nasabah yang preminya 1 jutaan. Langsung posisinya platinum. Itu di Papua Bapak Ibu. Di Papua itu rumahnya tidak seperti Cikarang, tidak seperti di Tigarusa, deket-deket banyak orang, jauh-jauh.
Sampai sekarang pun posting dari sana masih diposting di Jakarta atau di Bandung. Coba bayangin internetnya itu, kalau kita mau ketemu internet harus 5 kilo, 6 kilo baru ketemu internet. Kalau di kita keluar rumah sudah ketemu orang, di sana susah. Tapi kok perkembangannya luar biasa. Kenapa? Karena kemauannya yang luar biasa, betul tidak? Nah, kalau di Cibarusah, di Karawang, Cikarang, Bandung dan sekitarnya, kalau punya kemauan seperti saya, seperti Pak Tiswanto, seperti Pak Abdul Rauf, dan yayakan sama, nanti akan menjadi orang-orang yang luar biasa, betul tidak? Ya, ini yang sangat luar biasa. Mungkin dulu kita orang hebat, nggak apa-apa, jangan dibicarakan dulu. Kalau kita membicarakan yang dulu, berarti Anda akan menjadi orang tua, betul nggak? Jangan bicara dulu. Yang ada, yang harus Anda bicarakan masa depan. Depan. Makanya saya nggak mau bicarakan yang dulu. Saya nggak mau bicarakan seperti itu. Kenapa? Kalau saya bicarakan dulu itu membuat saya sakit hati dan cepat tua, betul nggak? Saya umurnya sudah 60, Bapak Ibu. Kalau saya bicarakan dulu, berarti saya akan membuat saya berpikir tua. Makanya saya berpikir muda, ke depan. Masih banyak yang harus saya perjuangkan, sehingga membuat saya semangat, terus komitmen, terus antusias, sehingga kita bisa menjadi awet muda. Apalagi uangnya ada. Itu salah satunya. Ya, kalau uang ada, kita mau beli produk-produk kesehatan, ada uangnya. Ke salon gampang, kemana-mana gampang. Mau ke mall, mau kemana-mana gampang. Tapi kalau nggak ada uang, betul nggak? Apalagi sekarang ini perkembangan lingkungan kan semakin lama semakin hebat. Lihat Cikarang, Karawang, mall banyak. Jangan sampai orang-orang yang kaya aja yang menikmati mall, betul nggak? Nah, kita ini orang-orang bawah harus maksimal untuk berbisnis, sehingga kita, anak dan cucu kita nanti akan menikmati tadi mall dan sebagainya itu, Bapak. Ya, baik. Coba saya mau tanya ini, yang sudah bergabung dengan saya sih ada berapa orang? Coba dicong tangan dulu. Yang sudah bergabung dicong tangan yang tinggi dulu. Sebelum saya suruh turun, jangan diturunkan dulu. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan kesaksian, ada Pak Ujang, ada Ibu tadi, rumah tangga, ya, karena dia pertama ada kemauan dan mau bekerja keras, sehingga yang tadinya tidak punya hasil akan punya hasil, punya tabungan dan sebagainya. Siapa sih yang punya penghasilan tambahan itu 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta? Angkat tangan. Yang punya tambahan penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta, angkat tangan. Coba yang pengen punya tambahan penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, bener nih? Nggak pengen punya tambahan penghasilan? Ada? Di Cibarusah ini yang nggak pengen punya tambahan penghasilan 20 juta, 30 juta? Ada? Coba yang nggak angkat tangan, mana? Yang angkat tangan yang tinggi dulu. Yang mau dia angkat tangan dulu. Yang mau angkat tangan, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang nggak mau, betul tidak? Yang nggak mau saya doakan, betul tidak? Iya benar. Kan saya nanya, pengen punya tambahan nggak penghasilan 20 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta? Yang pengen angkat tangan, yang nggak pengen nggak apa-apa. Yang nggak pengen nggak apa-apa. Yang nggak pengen nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kita ngaminin aja, betul tidak? Nggak mau kaya, ya kan? Oke, silakan turun. Itu Bapak Ibu, satpam itu galakan bikin. Mau diajak seneng aja kok susah banget. Betul nggak? Mau diajak seneng, nabung buat kita sendiri. Memang nabungnya buat saya? Enggak. Buat Bapak Ibu sendiri, bayar sendiri, ngambil sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, proteksinya buat Bapak dan Ibu, bukan buat saya. Karena saya punya tabungan itu sekitar 30 polis. Awalnya ngutang bopek 30 polis berapa? Kan hanya 3.500.000 kali 3, 10 kan 3.500.000. 30 polis harus 9 juta. Bonusnya itu saya lebihnya masih banyak. Iya kan? Bonus istri saya ini sudah cool, anak saya sudah cool.
Itulah hebatnya Bapak Ibu di bisnis ini. Pak Ucang punya polis berapa Pak? 4. Ibu tadi punya polis berapa Bu? Berapa? 11. Ibu punya berapa Bu? 7. Saya punya 30. Saya punya 30 Bu. Kalau 30 itu kalau lunaskan 21 juta kali 30 lumayan buat istri kan, buat simpenan gitu. Bapak Ibu yang mau coba, yang belum ada formulirnya kan? Ada formulirnya. Yang mau pengen menabung di CAR bisa berdiri ambil formulirnya. Yang mau, yang nggak mau jangan, ya kan? Yang nggak mau ya udah jangan, nggak apa-apa. Tapi nabungnya bukan harus hari ini, besok boleh, besoknya, enggak juga boleh Bapak Ibu. Jadi jangan seolah-olah dipaksa, enggak. Saya hanya menyarankan saja, nabung. Karena kenapa? Kalau kita punya tabungan itu nggak akan bangkrut, betul nggak? Tapi kalau nggak punya tabungan, bisa bangkrut kita. Kalau punya tabungan itu nggak ada orang bangkrut gara-gara punya tabungan. Ini formulirnya. Mana berdiri yang belum tadi yang mau, ya kan berdiri. Ini Bu. Nah, yang mau mana? Berdiri. Sini Bu, sini dulu Bu, Kita foto sama saya Bu, sini Bu. Ya, sini yang mau, yang belum nabung tadi, yang mau. Kan? Yang mau. Nah itu dibagi-bagi, sini. Ah, yang mau belakang Bu, belakang. Ya, yang mau ya. Yang mau. Yang nggak mau jangan dipaksa, biarin aja.